Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Setiana, calon guru penggerak Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya menyelesaikan produk demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu menyelesaikan beberapa kasus yang mewawancarai kepala sekolah. Nah, di sini ada kepala sekolah di SDN Teluk Pucung 3, yaitu sekolah saya sendiri. Dan pada sesi ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Saka Minario SPD SD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bapak kesempatannya hari ini saya bisa melakukan sesi wawancara kepada Bapak. Iya. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 saya gitu, di mana saya harus melakukan sesi wawancara kepada kepala sekolah. Bagaimana cara kepala sekolah menyelesaikan sebuah permasalahan atau suatu kasus yang ada di sekolah tersebut. Iya Bapak. Jadi begini Pak, kita itu kan mengalami yang namanya dilema etik dan budaya ini ya Pak ya, moral, bujukan moral. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak lebih ke dilema etik atau ke bujukan moral? Kalau dilema etik itu kan berarti kita harus benar versus benar. Kalau bujukan moral itu kan berarti benar versus salah. Menurut Bapak seperti apa? Ya, kalau kita di lingkungan sekolah dasar ya, pendidikan dasar tentunya adalah ke dilema etika ya. Karena kita harus banyak kepada pertimbangkan dari sisi perkembangan anak yang positif, yang baik. Tentunya adalah mengacu kepada sisi baiknya anak-anak ya. Mungkin kalau segi moral kan ya antara benar atau salah mungkin cukupnya SMP ke atas ya. Tapi SD juga ada, tapi kan penanganannya kita bisa lebih intensif lagi ya, seperti itu. Iya Pak, berarti Bapak lebih condong kepada dilema etik ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian selama ini nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu Bapak harus melakukan tindakan seperti apa dulu nih Pak? Ya, kalau sama-sama benar ya, tentu yang kita jadi patokan adalah merujuk kepada kebaikan. Dua-duanya harus merujuk kepada kebaikan. Jangan sampai merugikan salah satu pihak. Mungkin contohnya ya salah satunya kita dilema dalam penentukan kenaikan kelas ya. Itu kita ada prosedur di situ, ada rapat dari antara wali kelas, antara semua guru ya, kita kumpulkan, kita sampaikan permasalahannya apa, siapa yang akan tertinggal, siapa itu masih mentah, kita bahas lagi. Nah, di situ kita merujuk dari, kita lihat dari latar belakang sehari-harinya, terus rajin atau tidak sekolahnya, terus sikapnya bagaimana. Nah, kita jadi pertimbangkan. Setelah itu kita komunikasikan dengan orang tuanya. Setelah komunikasikan latar-latar gini, kita memiliki jalan keluar. Ketika kita misalkan kita naikkan dengan bersyaratnya karena dengan pertimbangan anak itu perkembangan, lagi masa perkembangan juga ya, tentu ya kita harus jangan sampai membuat putus asa anak. Itulah paling pertimbangannya lebih pada kebaikan untuk anak itu sendiri. Iya, berarti Bapak lebih mengedepankan kepada fakta, kemudian siapa yang terlibat dari kasus tersebut ya Pak ya. Betul. Kemudian menganalisis kasus dulu ya, baru kemudian diproses ya Pak ya. Jadi tidak mengambil keputusan. Iya. Nah, kemudian kalau langkah-langkah nih Pak atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, langkah-langkah yang awal kan kita di lembaga sekolah ya, di satuan pendidikan itu karena kita tidak ada BP khusus kan. Iya. Tentu tugas wali kelas masing-masing. Itu langkah awalnya ya. Jadi dilema yang menyangkut tentang itu adalah wali kelas atau guru saat mengajar itu wajib. Ya mungkin kalau guru bidang berarti melaporkan ke wali kelas. Lalu bagaimana sejauhnya, kalau memang itu masalahnya biasa saja, gurulah yang bisa menyelesaikan dengan tekniknya dan tentu sudah paham sesuai pendidikannya. Kalau memang dilemanya mungkin perlu saya, ya
tentu kita bicarakan, kita telusuri dari permasalahannya apa, kedudukan bagaimana, siapa yang terlibatnya, orang tuanya kita bicarakan, dan kita bicarakan, diskusikan dengan rekan-rekan, baru kita ngambil kebijakannya. Itu kebijakannya ya tentu ya kita karena dilema etika, sesuai etika. Iya, Apa Pak. yang disampaikan tadi di awal, itu mengarah kebaikan untuk perkembangan anak itu sendiri. Iya, Pak. Nah, kira-kira nih menurut Bapak, kasus atau permasalahan apa nih Pak yang pernah ada di sekolah kita yang lumayan agak berat gitu, Pak? Ya, sebenarnya ya kasus di antara ini ya antara ini pasang itu antara yang ini Orang tua. benar, ini benar ya, terus dari pihak ini ya pihak luar ini kuat ya, artinya dari eksternal ini memvonis padahal belum tahu situasi apa yang terjadi di dalam. Iya. Kita yang ada di dalam catatannya ini, mereka ternyata beda dengan kita. Nah ini yang agak berat, harus pertimbangan kita lebih dikomunikasikan, dan tentunya kita harus memiliki langkah-langkah tertentu untuk memahami dari kasus yang dianggap berat tersebut. Iya Pak, iya. Nah berarti langkah-langkah itu merupakan efektivitas Bapak ya untuk mengambil suatu keputusan dari kasus dilema etik ya Pak ya. Iya. Nah biasanya tadi Bapak jelaskan ada kasus individu dan kelompok ya Pak ya. Berarti itu betul ya, termasuk ke dalam dilema etik, betul ya Pak ya. Apalagi yang tadi Bapak bilang bahwa ada perselisihan antara orang tua gitu kan, dari murid gitu tiba-tiba melibatkan orang tua gitu ya Pak ya. Anaknya biasa-biasa aja, tetapi kenyataan orang tua itu, nah itu kan di luar kita. Tapi kita harus selesaikan juga akhirnya supaya tidak menjadi beban bagi anak kan, seperti itu. Iya Pak. Kemudian tantangan nih Pak yang terbesar menurut Bapak atas pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan itu, kira-kira tantangannya itu apa nih Pak? Ya tantangannya tentu bagi kita ya perlulah menyikapinya dengan baik, perlu persiapan dengan baik, tidak mengatasi permasalahan terburu-buru. Kita harus tahu dulu akar masalahnya apa ini. Nah ini tantangan ini yang kita harus kita bungkus, kita rangkum, menjadikan suatu penyelesaian bagi kita, dan sehingga masalah ini tidak berandai-andai, tidak lama. Mungkin proses lama pun tapi menguntungkan gitu, tidak menguntungkan, tidak merugikan salah satu pihak misalkan. Itu tantangan mungkin yang dianggap di kita ini. Iya Pak. Nah kemudian kalau ada masalah nih Pak, berarti Bapak lebih condong kepada langsung diselesaikan di hari itu juga, di tempat itu juga, atau Bapak membuat jadwal tersendiri dan melibatkan pihak-pihak lain gitu loh Pak? Kalau kasusnya ringan kan kita udah paham dengan sepakatan dengan guru, silahkan bisa panggil orang tua. Nah, kalau masalahnya ini berat atau apa, ya kita selesaikan dengan prosedur yang ada dan kita di sini. Tentu tadi langkah-langkahnya sudah saya sebutkan. Ya, nah hal yang terlibat di sini ya semua stakeholder di sekolah, ya dari kepala sekolah, wali kelas, guru bidang, penjaga, satpam atau ya orang tua, komite, semua otomatis itu mempunyai hak ya untuk terlibat dalam penyelesaian ini, karena kasusnya perlukan mereka gitu. Karena perlu ya, mungkin kalau masalahnya apalagi dengan eksternal ya, itu tentu keterlibatan orang tua sangat perlu, komite sangat perlu. Kalau keterlibatan di dalam, mungkin kita stakeholder yang ada di dalam. Iya. Jadi hal-hal tersebut menjadi faktor ya Pak ya untuk membantu Bapak gitu kan, untuk mempermudah Bapak pada saat Bapak nanti mengambil sebuah keputusan gitu ya Pak ya. Baik Bapak. Nah kemudian dari semua hal nih Pak yang tadi sudah kita diskusikan bersama, kira-kira pembelajaran mengenai dilema etik yang Bapak
rasakan nih Pak setelah mengalami pengalaman seperti itu menyelesaikan kasus dengan keputusan dilema etik tadi yang Bapak sampaikan, misalnya ada kasus rapot ya Pak ya untuk kenaikan kelas gitu kan, berarti ada rasa kepedulian dan kasih sayang, betul ya Pak ya, Anda memperdulikan berpihak kepada murid. Kemudian tadi ada kasus mengenai orang tua siswa, berarti berhubungan dengan individu dan kelompok. Berarti di SDN Tuluk Pucung 3 ini sebetulnya ya lebih condong menerapkan dilema etik gitu ya Pak ya. Betul, kita lebih etika. Iya. Kira-kira pembelajaran apa lagi nih Pak yang menurut Bapak menjadi tolak ukur Bapak untuk kedepannya lebih bagaimana untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lain gitu? Ya, pengalaman dari kasus atau dari permasalahan yang kita telah tangani, ya tentunya kita jadi menangani masalah lebih cepat, lebih efektif, tidak beranggaran. Yang kedua, kita sudah tahu momen, oh masalah ini kita jalan keluarnya seperti ini. Oh ini masalah ini berarti penyelesaiannya perlu prosedur. Nah itu mungkin pengalaman buat kita. Gitu. Dan juga ya tentu pengalaman ini ya jangan sampai kita mengambil keputusan atau kebijakan itu sampai merugikan anak mungkin yang terlibat atau pihak yang terlibat. Tetapi kita bisa dengan pengalaman ini kita bisa membuat keputusan ini anak menjadi nyaman, menjadi senang, gembira, betah seperti sekolah dan lain. Itu harapan dari pengalaman yang sudah dan pemecahan masalah. Iya Bapak, betul sekali. Ini pengalaman yang sangat berharga ya Pak ya, buat saya juga gitu, proses bagaimana belajar apalagi menjadi seorang pemimpin ternyata tidak sangatlah mudah gitu. Yang seorang guru kan biasanya hanya berpikir faktor kecil ya Pak, ternyata jangka pendek lah ya. Tapi kepala sekolah ternyata berpikirnya luas dan jangka panjang gitu, pasti memikirkan faktor-faktor yang lainnya gitu. Ya begitu ya Pak ya, ternyata kasus-kasus itu harus diselesaikan dengan bijaksana ya Pak ya, mungkin ya pengambilan keputusan itu. Buru-buru juga tidak baik. Kalau taunya kita menyelesaikan pengennya kita, buru selesai. Ternyata timbul masalah baru. Tapi kalau memang masalah itu kita dianggapnya nih perlu ini kita jangka panjang gitu ya. Atau apa. Walaupun kita misalkan agak lambat, tapi kan ketika endingnya kita menghasilkan yang betul Pak. Bagi kita juga enak ya, hasilnya saling menyadari. Bisa saja kita kalau kita bisa mengalihkan dengan penyelesaian masalah ini, ketika itu kan yang terlibat sendiri akan menyadari. Nah itu kan kita tanpa kita harus jati A B dia menyadari sendiri ya kan. Iya betul Pak. Jadi menurut Bapak menurut Bapak tidak ada benar dan salah, tapi benar dan benar gitu ya Pak ya. Baik sekali Pak, ini sangat inspiratif sekali buat saya gitu kan untuk kedepannya. Semoga tambah berkembang dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di CGP Angkatan 11 gitu kan. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak bersedia untuk melakukan sesi wawancara pada hari ini. Ya terima kasih banyak ya Bapak ya. Mudah-mudahan sukses ya Neng ya. Ya amin. Selesai dan bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, juga bagi dunia pendidikan. Iya amin. Terima kasih Pak. Ya. Cukup sekian sesi wawancara dari saya Helen Setiana kepada kepala sekolah saya yaitu Bapak Sakamuninario SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Setiana. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara yang kedua, yaitu bersama dengan Kepala Sekolah SDN Tuluk Pucung 6, yaitu Bapak Samlawi SPD MPD. Ya, kita akan mulai sesi wawancaranya. Bapak, assalamualaikum. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik dan selalu baik. Iya siap Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali hari ini Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya Pak ya. Karena hari ini sebetulnya adalah tugas saya yaitu mengenai demonstrasi kontekstual di modul 3.1 ini sangat menarik nih Pak. Karena sebagai calon guru penggerak kami diharuskan untuk belajar sebagai pemimpin di sekolah gitu kan ya Pak ya. Setuju. Berarti kan otomatis kita harus mencari ilmu gitu kan sebanyak-banyak mungkin dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah gitu yang ada di sekitar kita. Nah kemudian untuk materi 3.1 ini sangat menarik yaitu berhubungan dengan kasus nih Pak atau permasalahan yang ya biasalah setiap harinya ya
sekitar sekolah. Betul sekali, yang pastinya sering sekali kita alami ya Pak ya. Betul. Dan mungkin menjadi problematika, apalagi di lingkungan sekolah dasar itu kita belum ada yang namanya bimbingan konseling ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin begini Pak, kalau misalnya dalam permasalahan yang saya pelajari bahwa ternyata ada yang namanya dilema etik dan bujukan moral. Kalau misalnya dilema etik itu berarti kita akan mengangkat benar versus benar. Tapi kalau bujukan moral itu berarti benar versus salah nih Pak. Nah, kalau menurut versi Bapak sendiri nih sebagai pemimpin, kira-kira Bapak lebih ke arah untuk menyelesaikan masalah ke dilema etik atau kebujukan moral nih Pak biasanya? Aku luruskan dulu ya. Iya. Jadi kalau dilema etik itu, jadi nggak ada lah anak yang salah ya, gitu ya. Kalau rujukan moral itu memang harus ada punishment. Ada hukuman. Ya. Jadi pertanyaannya, apabila terjadi kasus yang ada di sekolah itu, begini Herin, dan selamat ya, mudah-mudahan sebagai calon guru penggerak dan nantinya akan menjadi guru penggerak. Ya, amin. Dan memang itu udah harapan pemerintah ya dalam hal ini, sudah didorong bahwa guru itu menjadi seorang guru penggerak dan sebagai sekolah sebagai merdeka belajar. Supaya sejalan dengan itu, sekolah itu harus mengambilkan keputusan-keputusan yang memang harus bijak. Iya, betul Pak. Dan harus benar ya, nggak boleh salah. Iya. Tetapi di dalam setiap terjadi proses kegiatan belajar mengajar kan tidak hanya guru sama murid atau sebaliknya murid sama guru, tapi ini lingkungan sekolah pasti terjadi tidak hanya di situ. Karena ini lingkungan sekolah pasti terkait dengan masyarakat sekolah. Betul Pak. Sekolah. Iya. Karena di situ ada interaksi wali murid. Ya, ada yang menjemput, ada yang mengantar, ada orang luar bahkan ada tamu-tamu luar itu yang memang memantau. Tapi sekolah dalam hal ini apabila terjadi kasus, kita tidak menyebut kasus apa ya. Tentunya kalau di sekolah ini sekolah dasar. Iya betul Pak. Apalagi kelas 1, sekolah rendah 1, 2, 3, kelas tinggi 3, 4, 5, 6. Jadi kita lebih daripada mengedepankan kegiatan yang berupa tidak ada sanksi moral ya. Yang ada adalah memberikan reward dan membenarkan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi. Tentunya harus didiskusikan nih. Ya tentunya tidak boleh panjang, tidak boleh cepat, tapi ada dua arah nih. Kira-kira gitu. Jadi nggak boleh ada sanksi yang sifatnya menjustis. Ini salah nggak? Iya. Barangkali itu sementara. Karena kan kepentingan itu sebetulnya keduanya itu sama-sama besar ya Pak ya. Iya. Dan kemudian kedua hal itu juga memiliki atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti misalnya sebagai guru ya kita harus tulus, betul ya Pak ya. Betul. Terus harus memiliki rasa kasih sayang dan rasa kepedulian gitu kan. Jadi mungkin tidak hanya kita melihat sisi negatifnya, tapi coba kita cari nih sisi-sisi yang lainnya gitu kan. Apa sih kira-kira penyebab dari hal kasus itu ya Pak ya? Karena sisi negatif aja kalau kita menemukan nih, itu ada sisi kebenarannya. Nah itu dia Pak. Dan sebaliknya setiap kebenaran belum tentu itu jadi benar, karena ada nanti negatifnya. Nah, terus sekolah bagaimana memandang kedua arah itu? Karena setiap kejadian yang tidak baik itu ada kebaikan-kebaikan di belakangnya. Tergantung kita mau menggali ini, menyelesaikan masalah itu. Begitu. Ya baik, itu menurut pandangan Bapak ya Pak ya. Nah kemudian kira-kira nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan pada saat Bapak memiliki kasus gitu Pak? Oke, baik. Karena kan di sekolah itu pasti dari hari ke hari itu banyak kasus sebenarnya. Tapi itu bukan menjadikan dilema untuk masyarakat sekolah. Hal ini guru, murid, wali murid, dan kepala sekolah. Tentunya harus kita selesaikan. Ada contoh misalnya ada kasus bully. Ini secara tidak langsung ini banyak terjadi di sekolah. Cuman walaupun ringan-ringan, tetapi itu bisa kita ingatkan. Jangan ngomong yang kayak gitu. Jangan saling menyakiti sama kakak kelas, adik kelas. Itu sering kita dengar terjadi tanpa kita sadari. Kepala sekolah atau guru sering mendengar nih terjadi percekcokan anak-anak tuh. Dan jangan sampai juga terjadi kalau guru nggak boleh. Tapi kalau anak-anaknya namanya anak-anak. Namanya anak-anak ya Pak ya. Kalau terjadi pada anak sesama siswa nih, ya tentunya harus dilerai. Tugasnya pertama adalah wali kelas dulu menyelesaikan dengan tanpa melibatkan orang lain. Kalau udah selesai di kelas, ya udah selesai. Tapi kalau belum selesai,
boleh tuh dipanggil wali muridnya ya sampai berapa kali ya kita surati khusus wali kelas sama gurunya. Tapi kalau belum selesai boleh lah kepala sekolah dilibatkan untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau sampai yang pertama guru sama siswa selesai udah cukup selesai. Kita tinggal lihat aja perkembangannya kayak gitu. Jadi lebih baik faktor internal dulu ya Pak ya daripada yang langsung kecil nih, kecil nih, wali kelas selesaikan aja. Nah kira-kira nih Pak, hal apa saja yang merupakan tantangan nih pada saat Bapak mengambil keputusan dari kasus tersebut? Ada nggak kira-kira Bapak pernah mengalami tantangan, pengalaman Bapak deh? Ada, pasti kan saya ini kan kepala sekolahnya udah hampir 3 periode. Iya, luar biasa nih Pak. 3 periode atau 4 periode nih. Dan udah menjelang pensiun beberapa bulan ke depan. Ada 3 sekolah nih, di sekolah Teluk Pucung 3, kemudian di Harapan Baru 4, dan sekarang terakhir di SD Teluk Pucung 6. Pasti ya, jelas tantangan itu pasti ada. Tetapi setiap tantangan kalau kita jiwai, kalau kita rendahkan, itu pasti adalah penyelesaiannya. Jadi tidak ada tantangan yang berat kalau kita hadapi dengan baik-baik. Kan kita ada problem solving gitu di sekolah ya. Jadi tentunya ada, cuman alhamdulillah selama ini selesai. Ya, kalau paling nggak kalau sampai terberat nggak ada. Jadi sampai ke instansi lain gitulah, misalnya ke kepolisian atau ke kasus yang lain nggak ada. Masih aman lah Pak ya. Kalau di SD biasanya itu aman, selesai. Ya kasusnya yang biasa itu. Nah kemudian nih Pak, kalau misalnya ada kasus, kira-kira nih Bapak yang pertama penyelesaiannya berarti dari guru ya Pak ya? Guru. Nah kira-kira Bapak punya tim atau ada pendamping Bapak gitu yang pada saat Bapak memiliki kasus menyelesaikan secara bersama-sama gitu? Kira-kira Bapak membentuk seperti itu tidak di sekolah Bapak ini? Secara tidak langsung ada ya, karena kita pernah terjadi kasus yang ada di sekolah. Contohnya, tidak hanya kasus yang ada di sekolah hanya siswa dan guru, karena ada faktor eksternal nih, wali murid wali murid. Ya kita pernah melibatkan wali murid, kita pernah melibatkan instansi dalam hal ini adalah kalau di kelurahan itu ada namanya Bimaspol ya, Bimaspol dan Babinsa. Bimaspol itu kepolisian dan Babinsa tentara. Kita pernah libatkan untuk menyelesaikan kasus yang ada di sekolah. Dalam ini kan mengenai faktor keamanan, lingkungan. Kita pernah dibantu juga. Tapi kalau di sekolah ya wali kelas, kemudian ada guru bidang studi yang terkait dengan kasus yang sama. Kalau dibilang moral dan agama itu ada guru agama dan kepala sekolah. Nah tiga orang itulah yang menjadi tim untuk menyelesaikan kasus. Iya betul Pak. Oke. Jadi nah kemudian kalau misalnya nih Pak, kira-kira hal yang Bapak ambil keputusan itu nih berdampak bagaimana nih Pak di diri Bapak gitu setelah Bapak nih melakukan dilema etik atau mungkin pernah melakukan bujukan moral? Apa sih yang hal Bapak petik gitu dari pengalaman-pengalaman yang Bapak pernah rasakan itu? Ya, kalau secara pribadi selama ini ada angka kepuasan karena kita bisa menyelesaikan dari kasus per kasus, dari kejadian setiap kejadian, dari hari ke hari, minggu sampai tahun, sampai lulus itu ada. Tapi ada buah kesabaran dan keikhlasan di situ. Jadi kalau kasusnya selesai nih, kita senang banget ya. Tapi kita tidak melarang wali murid untuk ya protes, untuk minta pelayanan sepuas-puasnya. Nah itu tugas kita. Karena saya pernah mengarahkan setiap pertemuan, setiap meeting terbuka ya Pak ya. Kita silakan Bapak Ibu untuk hadir ke sekolah sekian jam ya, dari pagi sampai sore kan ada dua sesi nih, kelas pagi dan kelas siang. Silakan Ibu kapan saja, kami menerima dan siap untuk diberi masukan. Dan kepala sekolah kepada guru, lah kita sebagai pelayan masyarakat sekolah harus memuaskan masyarakat dan tidak ada diskriminasi. Iya betul. Ya, jadi kita nggak ada membedakan ada anak yang kurang dan yang lebih. Dan secara ekonomi, jadi tidak ada itu. Jadi siapapun orangnya tidak ada diskriminasi. Memang ada angka kepuasan apabila problem solving itu selesai. Jadi nggak ada hukuman ya, nggak ada hukuman secara moral, nggak ada.
lebih kepada etik gitu ya Pak. Gitu. Begitu. Iya Bapak. Baik, terima kasih sekali nih Pak atas penjelasan dari Bapak ini gitu. Kemudian diskusi kita sangat menarik sekali bahwa bahwa kasus-kasus di sekolah dasar ini ya harus kita sikapi dengan rasa kesabaran, ketulusan, betul ya Pak ya? Nggak ada hukuman yang berupa moral, nggak ada. Jadi apapun, seberat apapun, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kadang-kadang tidak ada perimbangan nih wali murid. Ya kita tidak bisa mengukur wali murid itu tidak semuanya sabar. Betul. Ada banyak. Tapi semuanya selesai sampai dengan hari ini. Iya, asalkan pihak sekolah ya mungkin bisa menaungi dengan baik, betul ya Pak ya? Tidak ada pengaduan yang signifikan kepada aparat hukum, nggak ada. Jadi semuanya selesai ada di sekolah. Ya sekolah bisa berjalan dengan baik dengan pimpinan juga yang bijak dan baik gitu kan. Jadi nggak ada atasan, nggak ada bawahan nih, ada kerjasama yang baik sebagai mitra betul kerja. Sekali. Kepala sekolah bisa kerja karena ada guru bisa bekerja karena ada pimpinan. Jadi hanya di tengah-tengah ada pimpinan. Oke, kalau memang udah selesai, selamat. Sangat menarik. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Bu Heri, iya semoga Bapak. Sukses. Thank you. Salam buat teman-teman pada saat belajar. Merdeka. Terima kasih sekali untuk sesi wawancara ini bersama dengan Bapak Samlawi. Sangat menarik dan semoga dapat menginspirasi untuk Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.